seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Bersama saat ini kita berada di dalam night call GPIB. Saya Pendeta Yeni Tumengga Tafai Ode adalah pendeta jemaat di GPIB Pelita Jakarta Timur. Bersama-sama saat ini sebelum kita beristirahat dalam ketenangan dan keteduhan, kita datang kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan sukacita untuk dapat menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kembali dalam perenungan pada saat ini, kita mau menghayati akan segala pertolongan Tuhan yang sudah menyertai kita. Kita mau dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga sampai saat sekarang ini. Banyak hal yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Semuanya adalah karena kemurahan daripada Tuhan. Sehingga ketika saat ini kami mengambil waktu selaku anak-anak-Mu untuk mengucap syukur akan segala kasih dan kebaikan dari Tuhan. Kami senantiasa mau dibimbing dan dituntun, dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu. Tuhan memberkati kami, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita hayati bersama yakni terambil dalam Injil Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan yang berkata demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang-orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil itu. Karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari bulan Januari sampai November 2022, terdapat 1.664 anak yang berusia kurang dari 6 tahun yang menjadi korban kekerasan. Bahkan didapati bahwa setiap tahunnya bisa saja kemudian terjadi peningkatan akan kekerasan terhadap anak. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini menjadi berita yang sangat tidak kita inginkan untuk didengar. Karena kita tahu bersama bahwa anak-anak merupakan generasi penerus, generasi anak bangsa, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan tentunya masyarakat. Bahkan ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang semakin hari perlu
mendapat perhatian kita bersama. Maka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menyatakan di dalam pengajarannya kepada orang banyak pada masa itu tentang memberi porsi, memberikan perhatian, memberikan tempat yang khusus bagi anak-anak, yang ketika kita menyadari bahwa seringkali anak-anak berada pada posisi yang tidak dianggap, disepelekan karena usia mereka yang masih kanak-kanak. Tetapi justru Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita pada saat ini memberikan peringatan juga kepada murid-muridnya bahwa anak-anak mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang besar. Bahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa anak-anak seharusnya tumbuh di dalam kehidupan yang berada dalam bentuk masa depan yang menjadi dambaan kita bersama, bahwa mereka harus lebih baik daripada generasi yang sebelumnya, ketika kita mengingat bahwa ada begitu banyaknya tantangan-tantangan dan keadaan-keadaan yang semakin berkembang di sekitar kita, sehingga perlu dibuka suatu pemahaman yang konstruktif untuk memberikan perhatian dan teristimewa memberikan pelindungan kepada anak-anak. Dan ini yang secara khusus oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang baru-baru ini pada tanggal 28 Agustus dilaksanakan sosialisasi Gereja Ramah Anak dan Literasi Digital GPIB tahun 2023. Gereja memberikan perhatian yang khusus bagi tumbuh kembang anak-anak agar mereka dapat bertumbuh menjadi generasi yang dapat diandalkan, tentu saja menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Seiring juga dengan berkembangnya akan komunikasi secara digital melalui media sosial ataupun media-media komunikasi lainnya, sehingga memang menjadi hal yang sangat riskan ketika kita berharap bahwa dalam kemajuan ke depan memberikan tanggung jawab dalam pola pikir, dalam memberikan role model contoh bagi anak-anak dalam tumbuh kembang, masih terdapat juga konten-konten atau tayangan-tayangan yang ternyata tidak memberikan hal yang positif dalam tumbuh kembang anak-anak. Nah, inilah yang kemudian diingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukuman yang sangat berat akan diterima oleh mereka yang ternyata melakukan penyesatan, yang dalam bahasa aslinya disebut dengan skandalizo, yang berarti menjerat, membuat tersandung, atau menyebabkan orang meninggalkan jalan yang benar. Kita dipanggil untuk menyatakan terang kehadiran kasih dan kebaikan dari Tuhan, membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira, dan semuanya itu harus dimulai di dalam kepedulian, motivasi, spirit kita bersama, bahwa bagaimana kita mengembangkan sosok anak-anak dalam usia mereka yang tentunya akan berada di dalam lingkungan yang tepat, lingkungan yang kondusif, ketika semua pihak
memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kepedulian dan perhatian kepada anak-anak. Kita tidak berharap bahwa anak-anak yang masih polos, anak-anak yang melihat mencontoh hal-hal yang tidak tepat, baik di tengah-tengah keluarga, kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang tidak menyatakan damai sejahtera. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, secara khusus juga di dalam lingkungan gereja. Kita harus dapat memberikan suatu teladan yang baik bagi masa depan tumbuh kembang anak-anak kita. Tuhan senantiasa memberkati kita, memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga kita selalu bersuka cita untuk menjalankan aktivitas karya kita yang tentunya dapat memberikan dukungan dalam tumbuh kembang anak-anak, generasi yang terbaik, generasi yang Tuhan kehendaki senantiasa berjalan menjadi saksi Kristus yang teguh. Kiranya kita dapat menutup dalam istirahat kita pada malam hari ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memampukan kita bahwa setiap karya kita yang terbaik, teristimewa mempersiapkan generasi muda kita menjadi tanggung jawab kita ke depan yang lebih intensif untuk sungguh-sungguh kita laksanakan bersama-sama. Mari kita bersyukur Tuhan senantiasa memimpin dan menuntun kita di dalam kasih karunia yang melimpah. Kita satu dalam doa, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau selalu membimbing dan menuntun kami agar kami selalu setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami setiap anak-anak-Mu. Berkati di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat ya Tuhan. Berkati di dalam dinamika tumbuh kembang anak-anak kami. Potensi yang akan semakin berkembang, yang akan menyatakan damai sejahtera. Biar Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami boleh dibimbing, dikuatkan dan diteguhkan, agar setiap karya yang kami hadirkan bergandengan tangan dengan seluruh pihak, kami boleh memajukan generasi bangsa kami, generasi di tengah-tengah keluarga, generasi di tengah-tengah gereja. Berkati segala upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, peran dari semua pihak, secara khusus juga oleh gereja, melalui gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh dilakukan ya Tuhan, di tengah-tengah karya pelayanan yang ada menjadi berkat bagi sesama dan ciptaan. Kami terus setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami yang datang di hadapan-Mu, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita di dalam kasih-Nya yang besar. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani bangsa. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.